Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengemudi ojek online di Palembang dibegal, motor, telepon genggam dan dompet teraib. Basmi hama tikus, petani Oku Timur gunakan burung hantu. Demam dan nyeri otot, warga Palembang diduga menjadi suspek virus cacar monyet. Kita ke informasi pertama. Sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga, pengemudi ojek online di kota Palembang ternyata menjadi korban begal. Selain barang berharga hilang, korban pun pulang dengan berjalan kaki. Oh, mana lukanya, Kak? Paidi, pengemudi ojek daring ini terlihat masih merasakan sakit di bagian belakang kepalanya setelah dipukul oleh kawanan begal. Paidi, warga Jalan Sultan Sahrir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang ini mengaku jika harta bendanya berupa motor, telepon genggam, dan dompetnya dibawa kabur kawanan perampok usai mengantar pesanan makanan di daerah Tanjung Bubuk, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Dirinya juga mengaku jika sempat melawan 4 orang pelaku pembegalan tersebut, namun kalah jumlah dan pukulan balok kayu di belakang kepala oleh pelaku membuat dirinya tak sadarkan diri hingga malam hari. Keluarga pun sempat menyatakan Paidi hilang karena tak ada kabar. Yang mepet, motor lekor, motor kan motor. Terus? Di akhir, lawan lawan tuh dia kembali saja. Lalu sajam terus? Oke. Di ini mah podcast kan, nyabot di belakang ada yang empuk. Ada ngebuk. Iya. Terus? Tidak ingat lagi? Rencananya, keluarga dan rekan sesama ojek daring akan melaporkan kasus ini ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang, namun masih menunggu kondisi kesehatan korban membaik. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang. Polrestabes Palembang saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang menewaskan seorang pria di kota Palembang. Polisi juga meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri. Motif sakit hati menjadi pemicu penembakan tersebut. Polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang hingga saat ini terus menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan Nugroho alias Nunung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk rekan-rekan korban yang berada di lokasi saat kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, kasus penembakan tersebut bermotif sakit hati antara pelaku dan korban. Polisi mengimbau agar pelaku penembakan segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena motifnya adalah sakit hati dan jengkel atas permasalahan yang telah didiskusikan namun ternyata belum tuntas, dan pada akhirnya tersangka mendatangi kembali rekan-rekannya termasuk korban di satu ruko di luar daripada satu perumahan yang ada di kota Palembang di daerah Kalidoni, yang pada akhirnya di TKP tersebut di ruko tersebut terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka saat ini sedang dalam proses pengejaran. Kami berharap yang bersangkutan menyerahkan diri dengan baik-baik sehingga permasalahan hukum ini bisa terselesaikan dengan cepat. Senin kemarin, Nugroho alias Nung ditembak oleh rekannya sendiri saat sedang berkumpul bersama temannya di sebuah ruko di kawasan Jalan Ashari, Kalidoni, Kota Palembang. Korban tewas setelah mengalami luka di bagian kepala. Usai kejadian, pelaku menghilang dan masih dalam pencarian polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Resah dengan keberadaan hama tikus, para petani padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan predator alami yaitu burung hantu sebagai pembasmi hama. Pasalnya keberadaan hama tikus menjadi masalah utama petani di saat musim tanam maupun panen padi. Atasi gagal panen akibat hama tikus, para petani di Desa Sumber Sukojaya, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun rumah burung hantu atau rubuha. Demi mempermudah perburuan, rubuha-rubuha ini dibangun di areal persawahan.
Keberadaan burung hantu dinilai sangat efektif mengendalikan hama tikus yang kerap merusak tanaman dan menyebabkan petani gagal panen. Setidaknya sudah ada belasan burung hantu jenis Tito alba yang siap untuk menjaga sawah milik petani di Desa Sumber Sukojaya. Selama ini hama tikus diselesaikan dengan cara diberi racun atau obat. Namun dengan inovasi baru ini petani dapat menyelesaikan pertanian dengan cara ramah lingkungan. Berkat keberadaan predator pemangsa hewan kecil seperti tikus, belalang, dan kutu loncat ini membuat hasil pertanian kini meningkat pesat. Kita dibantu banget Pak, dibantu sekali dengan cara mengendalikannya. Dia itu kan di waktu malam hari Pak, dia itu. Kalau di waktu siang dia itu kan akan istirahat, kalau waktu malam. Sedangkan tikus itu Pak, hama tikus itu kan dia menyerangnya di waktu malam. Dan burung ini termasuk burung nokturnal Pak, yang hidupnya itu di malam hari, mencari mangsa malam hari. Jadi pas banget untuk mengendalikan hama tikus itu Pak. Nah, Dalam semalam, burung hantu ini bisa memangsa 5 hingga 7 ekor tikus. Keberadaan burung hantu sangat membantu para petani Desa Sumber Sukojaya, apalagi merawat burung hantu Tito alba ini tidak terlalu sulit. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang warga Kota Palembang diduga terindikasi virus Mpox atau cacar monyet. Pasien mengalami gejala klinis seperti demam, nyeri otot, dan serta muncul bintik hitam di bagian tengah dan kakinya. Pasien kini menjalani isolasi secara mandiri. Seorang warga seberang Ulu 1 Kota Palembang diduga terindikasi terjangkit suspek virus monkeypox atau dikenal virus cacar monyet. Guna mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet, pasien ini telah menjalani isolasi secara mandiri di rumah selama 2 minggu. Meski demikian, yang bersangkutan mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Awalnya pasien perempuan datang ke Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang dengan gejala klinis demam, tidak enak badan, nyeri otot dan sendi pada Kamis pekan lalu. Kemudian disusul dengan munculnya ruam atau bintik berwarna hitam pada bagian tangan dan kakinya. Menurut pihak puskesmas, pasien diketahui tidak memiliki riwayat pernah berpergian ke luar negeri. Dia terkontaminasi cacar monyet atau tidak itu belum bisa kita pastikan, karena semua itu butuh proses dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kita hanya baru suspek atau terduga. Itu nanti semuanya akan balik ke Dinas Kesehatan terkait untuk memberikan pernyataan tersebut yang secara resmi. Untuk memastikan apakah pasien terpapar virus cacar monyet atau tidak, Dinas Kesehatan Kota Palembang masih menunggu hasil dari uji laboratorium. Pasien dengan gejala klinis mengarah cacar monyet ini merupakan kasus pertama di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.